Baik, mohon perhatian untuk rekan-rekan semuanya, karena semuanya sudah hadir di ruangan, acara hari ini akan segera kita mulai. Namun untuk di awal sekali kegiatan hari ini akan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu rekan-rekan semuanya dimohon untuk berdiri. Kepada petugas kami persilakan. Rekan-rekan mohon tetap untuk berdiri karena acara kita lanjutkan dengan doa. Doa langsung saya pimpin. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Rekan-rekan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik rekan-rekan semua, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat beliau acara hari ini bisa terlaksana dengan tepat waktu. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan Pamasukara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Ada susunan acara kita pada hari ini rekan-rekan semuanya. Yang pertama sudah dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada doa bersama, dan nanti akan ada pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai kegiatan kita pada hari ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, waktu langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memulai kegiatan kita hari ini. Dan juga mohon sekali kepada rekan-rekan semuanya untuk kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik dan juga ada feedbacknya. Apapun nanti yang diminta untuk menyampaikan, mohon disampaikan dengan jelas, mohon disampaikan dengan sesuai dengan apa yang diminta. Itu saja dari saya. Kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya dari guru-guru yang sedang membuka acara hari ini. Kemudian pada guru-guru yang hadir pada hari ini yang mengucapkan banyak terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya yang mengucapkan kepada guru-guru yang sudah hadir dalam kegiatan seperti ini. Ya, nah, jadi mungkin di sini kita akan melaksanakan sebagai kepala sekolah, ya, yang sebagai kepala sekolah itu
ya, yang sebenarnya didampingi oleh ibu pendamping pengawas kecamatan kecamatannya Kabupaten Gianyar, sekarang tidak ke kecamatan tapi Kabupaten Gianyar. Jadi Ibu Kade Ardani SD NPD itu berhalangan hadir karena ada kegiatan di Dinas Pendidikan, jadi besok ada kodalan di sana ya. Jadi beliau berhalangan hadir. Jadi kita laksanakan di sini dengan biasa, jadi menggunakan sistem rekaman ya. Jadi mohon untuk Bapak Ibu guru ya, mohon tidak terlalu tegang juga untuk kegiatan ini, karena di sini adalah rapat diskusi mengenai yang kita bahas hari ini adalah tentang pemaparan refleksi program pengembangan kompetensi guru oleh kepala sekolah. Nah, jadi sebelum ke materi, jadi tugas kita ya, tugas Bapak Ibu sebagai guru merupakan suatu ujung tombak dari suatu sekolah. Jadi kita merupakan ujung tombak untuk pelaksanaan pembelajaran. Jadi baik atau tidaknya proses pembelajaran atau proses di sekolah itu adalah dari kita ya. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu sebagai guru, wali maupun guru mata pelajaran itu dituntut untuk mengembangkan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru yang dimaksud itu akan dibahas nanti lebih banyak yang akan kita diskusinya ya. Nah, kemudian jadi untuk penilaian kelas sekolah, jadi indikator keberhasilannya itu yang itu adalah tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan program pengembangan kompetensi guru yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, jadi di sini berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, sebelumnya tahun-tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan 2 kali ya, karena tahun lalu masih menggunakan sistem per semester ya. Jadi per semester ada penilaian kinerja yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, sekarang sudah berubah sistemnya. Ada yang tahu namanya apa? Ruang GTK. Jadi yang download aplikasi PNM dulu, ada yang download dulu ya, nya kecuali iPhone-nya. Kalau iPhone yang waktu itu nggak bisa. Kalau yang pakai Android itu ada. Apa namanya? Pasti berubah. Coba lihat di HP ini. Ya, ruang GTK. Jadi apa namanya? Mungkin di sana namanya yang berbeda, tapi sistem kerjanya itu masih sama. Jadi kita melakukan observasi. Nah, kalau dulu per semester, kita sekarang per tahun. Ya, itu sudah yang sampaikan ke Bapak Ibu bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 tahun. Ya, tidak berbasis poin lagi seperti yang bilang, tidak menggunakan sertifikat juga. Ya, kalau tahun lalu kita ulama-ulama mencari sertifikat ke webinar maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya. Nah, tapi walaupun tidak digunakan sertifikat tersebut, ya besar harapan dari saya sebagai kepala sekolah dan yayasan juga, untuk Bapak Ibu selalu mengembangkan kompetensinya ya dalam hal kualitas pembelajaran. Ya, jadi besar harapan dari saya sendiri ya, saya sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu bisa terus mengembangkan kompetensinya. Ya. Jadi target perilaku yang dinilai, yang pertama adalah kepala sekolah memandu refleksi mendalam, termasuk membicarakan kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru. Nah, jadi mengenai kesulitan dalam pengembangan kompetensi guru ini pasti banyak sekali, apalagi kita di swasta, ya, karena kita dituntut selalu berada di sekolah, tapi kita juga dituntut untuk selalu mengembangkan kompetensi kita. Ya, kita istilahnya kalau misalnya kita mengikuti kegiatan keluar yang lebih banyak, itu akan meningkatkan siswa. Jadi kan banyak yang seperti itu bilang
korban siswa jadinya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak ikuti, jadi kita stuck di sana-sana aja ya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu untuk pengembangan kompetensi guru ini. Jadi tidak hanya melalui datang langsung berupa workshop, tapi bisa juga melalui webinar. Ya, berarti sekarang di di YouTube itu bisa dipelajari di sana ya tentang pengembangan kompetensi. Nah, kemudian yang kedua, kepala sekolah melibatkan guru dalam memberikan umpan balik termasuk terhadap jenis dan besaran dukungan guru. Jadi di sini umpan baliknya itu dalam hal pengembangan kompetensi tadi ya. Jadi bagaimana kalian menghadapi kesulitan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kepala sekolah mengeksplorasi hasil pengembangan kompetensi pada perubahan praktik dan kualitas pembelajaran guru. Nah, di sini nanti kita akan mengadakan refleksi ya, apa saja yang kalian dapatkan mungkin selama mengikuti kegiatan-kegiatan seperti yang waktu ini tentang PPG ya, kemudian workshop juga ada beberapa guru yang ikut ya, kemudian mungkin mengikuti KKB ya. Jadi di masing-masing gugus itu ada KKB-nya ya. Nah, jadi sebelum berefleksi yang mau tanya sedikit. Jadi di sini apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pengembangan kompetensi guru? Nah, jadi bisa dijelaskan mungkin pakai kata-kata sendiri atau mungkin sudah pernah lihat dan pernah belajar tentang kompetensi guru. Pasti di kuliah yang yang masih yang baru tamat itu pasti sudah pernah belajar tentang kompetensi guru, bukan hanya tentang belajar. Jadi siapa yang bisa jawab? Yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Bu. Terima kasih atas waktunya untuk Bapak Kepala Sekolah. Tentang pengembangan kompetensi guru itu di mana sebuah proses meningkatkan pengetahuan keterampilan guru secara profesional. Terima kasih. Jadi meningkatkan kemampuan guru dalam profesional. Ya, Pak Ida. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bahas sedikit tentang apa yang sudah disampaikan dari Bu Dayu. Dia akan bahas pengembangan fungsi guru itu tidak tentang pengetahuan saja, tetapi bagaimana cara kita meningkatkan kemampuan kita untuk menyiasati tentang keadaan kelas, tentang bagaimana cara kita mengelola lingkungan kelas biar bisa belajar dengan kondusifnya, sehingga apa yang disampaikan atau guru yang menyampaikan sesuatu bisa diterima dengan baik di siswa, sehingga hasil pembelajaran di kelas itu bisa maksimal. Itu berarti. Jadi perubahan fungsi guru itu adalah tidak tentu tentang di pengetahuan saja, tapi bagaimana keterampilan guru untuk mengelola kelas itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya untuk tentang pengembangan kompetensi gurunya ya. Menurut yang itu pengembangan kompetensi guru itu upaya kita sebagai guru untuk menyesuaikan dengan standar kompetensi ya, tidak saja mengenai pengetahuan tetapi keterampilan, perilaku, sikap dari guru tersebut. Segitu.
sudah beberapa guru dari dulu, Pak Ida sama Guru Intan sudah menjelaskan tentang pengembangan kompetensi guru itu. Jadi titik beratnya itu dalam bagaimana keterampilan kita dalam mengembangkan kemampuan di pembelajaran di kelas ya. Jadi bukan hanya tentang pengetahuan itu yang kita tangkap tadi, tapi juga tentang bagaimana keterampilan kita mengelola kelas ya. Jadi untuk kompetensi guru ini kalau kalian misalnya cari juga di Google ya, sekarang bisa lihat juga ya, kalau bisa dicari itu sebenarnya pengertiannya begitu ada. Jadi tentang kompetensi kita dalam hal profesional ya, baik itu dalam mengajar, pengetahuan, dalam mengelola kelas. Kemudian Bu Intan tadi menambahkan sedikit tentang sikap dan perilaku kita. Jadi kita guru-guru itu bukan untuk hanya mengajar ya, itu yang kita anggap, tapi juga sikap dan perilaku kita. Karena kita di sini sifatnya itu sebagai pendidik ya, yang dibuku dan ditiru sama anak-anak ya. Jadi misalnya salah satu contohnya bagaimana kita menyikapi suatu masalah ya yang ada di dalam kelas, baik yang disebabkan oleh siswa maupun anak-anak yang diajarkan, maupun mungkin masalah-masalah lain. Misalnya sekarang itu kan musim hujan ya, jadi misalnya ada seperti kemarin wabah penyakit ya, penyakit itu bagaimana menyikapi kita sebagai, karena kita di sini sebagai orang tuanya siswa. Jadi kalau misalnya penyakit tersebut, nah karena itu sifatnya menular, bagaimana kita menyikapi ya. Kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua ya. Jadi orang tua di rumah itu harus bisa diajak kerjasama bagaimana menyikapi hal-hal tersebut yang di luar dalam mata ilmu itu dalam pelajarannya. Contohnya tadi misalnya menyikapi itu. Kemudian yang lainnya mungkin dalam hal sikap dan perilaku kita itu adalah, nah kita ini kan di sekolah swasta ya. Jadi swasta itu dalam mata ilmu anak-anak itu mereka bayar ya, kita bayar untuk SPP. Nah jadi tuntutan dari orang tua itu pasti lebih banyak tentang pelayanan kita. Jadi dalam hal ini, jadi potensi guru itu bagaimana kita mengembangkan potensi dalam hal berkomunikasi juga sangat penting sekali ya. Bagaimana kita komunikasi dengan orang tua murid, apa yang dikerjakan di sekolah bisa disampaikan ke orang tua dengan benar. Jadi itu akan terjadi hubungan yang sangat erat dengan orang tua. Jadi tidak ada saling misalnya kita melakukan kegiatan pramuka gitu misalnya, jadi ada orang tua mungkin yang salah salah informasi mengenai kegiatan tersebut ya. Jadi kita bagaimana membangun komunikasi ya. Nah kemudian di sini kita sebagai sekolah swasta juga mungkin dalam hal pelajaran itu akan lebih banyak ya, lebih banyak daripada sekolah negeri ya, dalam hal mungkin ekstra ya. Jadi itu kita juga dituntut untuk memberikan kemampuan kita yang lebih dalam hal pembelajarannya. Nah, jadi itu tentang kompetensi guru-guru. Nah, kemudian apa strategi Bapak Ibu guru dalam pengembangan kompetensi guru? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Terima kasih waktunya. Dari pertanyaannya, strategi Bapak Ibu guru dalam pengembangan kompetensi guru apa yang bisa kita lakukan? Mungkin yang sudah beberapa teman-teman
sudah lakukan, yang sendiri juga sudah mengikuti. Salah satunya diantaranya adalah mengikuti berbagai macam pelatihan dan pengembangan diri. Tentu Bapak Ibu semua sudah mengikuti, ada yang berupa online, ada yang offline ya. Dan saya sempat juga mewakilkan sekolah di luar ini untuk mendapatkan pengalaman baru ya, untuk belajar mengenai apa itu COBOL dan pelaksanaannya. Nah, itu sangat membantu untuk pengembangan kompetensi dulu. Kemudian dua hal yang penting mungkin yang dapat saya sampaikan di sini, kolaborasi. Nah, itu penting sekali. Sebenarnya di era sekarang kolaborasi diartikan dengan kerjasama yang melibatkan bukan saja dengan rekan-rekan guru, tapi juga dengan pihak di luar pihak sekolah sendiri. Ya, seperti halnya kita bisa bekerja sama dengan orang yang sudah berkompeten di bidang istilahnya pengembangan diri luar keguruan, itu bisa dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pelatihan segala macamnya. Terus mentoring, nah ini mentoring mungkin sempat mungkin ya dilakukan. Jadi kita mengamati teman sedang mengajar, kemudian kita evaluasi, kemudian gimana kelebihan temannya kita serap, gitu ya, kita gunakan, kita adaptasi, kita masukkan ke dalam pembelajaran kita, motivasi pembelajaran, kemudian menggairahkan pembelajaran sendiri. Ya. Jadi beberapa hal itu yang dapat mungkin strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kompetensi guru, ya, pelatihan, kolaborasi dan mentoring. Nah, mungkin itu ya, silakan teman-teman yang lain bisa menambahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Apa strategi Bapak Ibu dalam mengembangkan kompetensi guru? Seperti yang sudah pengalaman saya juga tinggal menambahkan dikit ya dari Bung Surya. Saya juga pernah mewakilkan sekolah mengikuti workshop tentang literasi numerasi. Itu sangat membantu sekali dalam mengembangkan kompetensi guru saya sebagai pendidik. Kalau ditanya pernahkah saya membebaskan murid? Pernah. Untuk memicu memulai membaca, saya memulai di kelas itu literasi 10 menit dengan cara membuat tebak kata dulu. Ya, dari hal kecil baru kemudian dari tebak kata anak-anak sudah bisa menjawab. Setelah itu baru saya meminta anak membaca. Jadi dari tebak kata anak bisa langsung memulai, nah sedang memotivasi lah anak mulai membaca 10 menit pertama itu. Dari yang dibilang Bung Surya benar, ada dua hal yang penting itu kolaborasi dengan teman juga ya, dengan teman sejawat untuk mengembangkan kompetensi guru itu. Kita nggak usah malu-malu untuk sharing dengan teman apa kekurangan kita, kelemahan kita dalam hal mengajar. Terus mentoring tadi juga benar, kita bisa ke kelas siapa yang kita anggap mampu ya, biar tahu juga kekurangan kita, kelebihan kita di mana. Segitu maka. Terima kasih sebelumnya kesempatannya. Di sini saya sedikit menambahkan pengalaman untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi guru. Sebelumnya saya juga, tidak hanya saya, pasti semuanya sempat melaksanakan workshop. Kebetulan saya waktu ini sempat ikut workshop tentang anak dengan kesulitan belajar. Di sana dibahas ada 3 hal yang dialami dalam anak kesulitan belajar, yaitu kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang paling ditekankan di sana, kebanyakan guru, orang tua siswa tersebut tidak tahu kalau anaknya tersebut mengalami kesulitan belajar, sehingga dianggap anak tersebut mengalami gangguan atau kelainan. Makanya ditekankan untuk guru dan orang tua memahami apa sebenarnya yang dialami atau kesulitan yang dialami oleh anak tersebut, sehingga bisa dilakukan refleksi atau pengembangan terhadap anak tersebut.
pasti bapak ibu semua di kelas mengalami ternyata anak ini dia agak lambat di bagian matematikanya, di lambat bagian menulisnya, atau lambat bagian membacanya. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan buat ya. Jadi Pak Bung Surya, Bu Anggi sama Bu Kandi sudah memberikan sedikit pengalamannya. Jadi Pak Bung Surya pernah mengikuti workshop ya, kalau nggak salah 3 hari ya Pak Bung ya. Jadi 3 hari di seluruh. Kemudian Bu Anggi 1 hari di Mengguli. Ya kalau Bu Kandi gimana? Ya, jadi itu merupakan salah satu beberapa cara kita dalam mengembangkan kompetensi ya. Jadi dari workshop tadi yang seperti yang bilang itu merupakan salah satu yang bisa digunakan untuk pengembangan tersebut. Ya, jadi mungkin di sini yang mungkin beratkan pada komunikasi tadi yang mentoring. Jadi dia juga sebagai kepala sekolah bukan orang yang ahli ya, yang mengaku di sini juga banyak kekurangan. Kemudian Bapak Ibu bisa memberdayakan teman-temannya, jadi menggunakan teman-temannya sebagai refleksi. Jadi dilihat dari mungkin teman-temannya cara mengajarnya, cara mereka dalam pengelolaan kelas, jadi bisa dipelajari di sana. Ya, jadi ada beberapa hal. Kemudian dari segi orang tua juga kita juga harus tahu ya. Dan kemudian mungkin di sini yang bisa yang tambahkan itu adalah mengenai asesmen di awal gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita kan menggunakan sistem rolling dalam setiap wali tersebut ya. Nah, tapi di sini kan rollingnya bukan tetap, artinya di kelas 4 tetap di kelas 4 gitu ya. Kalau misalnya rollingnya itu kita mengikuti murid, mungkin kita tidak perlu asesmen awal ya. Jadi kita sudah tahu, oh ini kemampuannya sampai sini, oh ini lebih banyak mampunya itu di bidang ini ya. Jadi kita tidak bisa bilang anak ini pintar atau bodoh, tapi memang dia punya potensi masing-masing gitu ya. Nah, jadi caranya mungkin dalam benak ibu, bapak ibu itu kita harus melakukan tes, nah gitu kan ya. Jadi kita harus melakukan tes, sedangkan kita dituntut untuk mengejar materi. Nah, jadi itu merupakan jadi suatu masalah juga ya untuk bapak ibu. Jadi kalau kita melakukan tes itu kapan bisa? Nah, jadi itu bisa dilakukan pada saat sekarang BB ya. Jadi EPLS bukan BBB ya Pak ya, EPLS. Jadi masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di sana kan ada waktu sekitar 2 minggu, jadi bisa digunakan itu. Nah, tapi selain itu juga kita bisa gunakan untuk komunikasi dengan wali yang sebelumnya. Jadi yang bukan maksud menggurui, tapi yang memberikan saran ke bapak ibu. Jadi bisa tanyakan ke wali sebelumnya. Yang pun dulu sering seperti itu, apalagi yang megang kelas 6. Karena yang harus tahu bagaimana kemampuan anak-anak dari masing-masing tersebut. Karena akan mereka mengikuti ujian akhir, ya. Kalau sekarang namanya ujian akhir sekolah, ya, bukan nasional. Nah, jadi yang harus tanya sama wali sebelumnya, oh ini anak ini gimana, anak ini gimana. Jadi bisa menggunakan cara tersebut, ya. Nah, kemudian mungkin seiring berjalannya waktu kita akan menemukan di dalam kelas tersebut mungkin 1 bulan atau 2 bulan pertama kita akan tahu anaknya seperti ini. Ini anaknya suka misalnya menggambar kayak gitu ya. Jadi di kurikulum sekarang itu kita tidak bisa terlalu memaksakan untuk anak-anak menguasai semua mata pelajaran, karena sekarang tidak ada peringkat kelas ya, itu tidak ada. Tapi disarankan untuk memberikan penghargaan ke masing-masing anak, karena masing-masing anak itu mempunyai
kompetensinya masing-masing ya. Nah, beda misalnya kalau mereka itu ikut dalam kompetensi, misalnya OSN. Nah, jadi itu kan memang sudah anak-anak yang suka sama matematika atau IPA, jadi dilombakan di sana. Jadi itu ada peringkatnya, ada peringkat 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau di kelas itu tidak diperkenankan ya, karena itu anak-anak memiliki masing-masing kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi ada yang ingin menambahkan lagi? Terima kasih atas waktunya. Izin menambahkan lagi sedikit saja teman-teman mengenai tes di awal tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tadi dikatakan mungkin kita tidak perlu kalau kita melakukan tes di awal jika kita yang menjadi wali kelas di kelas berikutnya. Misal sekarang di kelas 5 kita sudah menjadi wali kelasnya, nanti di kelas 6 kita lagi dapat gitu. Nah, menurut saya itu masih perlu dilakukan tes awal. Mungkin kalau kita tidak mengetes secara kemampuan intelektualnya, pengetahuannya dia, mungkin kita bisa mencari tahu, memberikan tes untuk mengetahui peminatannya bagaimana terhadap gaya mengajar gurunya. Supaya kita tidak mengulang hal yang monoton di kelas sebelumnya atau di tahun sebelumnya. Misal kita buatkan seperti tes seperti biasa, cuma pertanyaannya yang kita bedakan dengan menanyakan bagaimana perasaan dia di kelas sekarang, bagaimana perasaan atau keantusiasannya mereka mendapatkan guru yang sama lagi di kelas itu. Kemudian bisa juga mengetahui gaya belajar seperti apa sih yang anak-anak inginkan gitu dari gurunya yang sama gitu. Kalau memang gurunya yang berbeda di kelas selanjutnya ya sudah, itu seperti sarannya Bapak Kepala Sekolah tadi. Tapi kalau kita sama mengikuti istilahnya anak-anak, setidaknya kita ada mencari tahu bosan nggak ya anak-anak dengan kita. Bagaimana ya caranya kita supaya anak-anak gak bosan lagi setahun loh sama kita, seperti itu. Mungkin itu bisa digunakan tes awal yang tidak mengetes atau mencari tahu pengetahuannya dia, tetapi bagaimana perasaannya dia, bagaimana peminatannya dia terhadap 1 tahun ke depan bersama kita. Dikemudian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya dari Bu Guru Meru. Nah, jadi di sana dia mungkin beratkan pada mungkin lebih harusnya itu refleksi ya Bu ya. Jadi refleksi terhadap diri kita yang direfleksi mungkin oleh murid siswa ya. Jadi bagaimana perasaan anak-anak belajar, bagaimana perasaannya kita sebagai wali kembali di sana gitu ya. Nah, jadi itu yang tangkap dari penjelasan. Jadi menurut guru itu tetap menggunakan tes. Nah, tapi tesnya itu bukan tes yang pelajaran gitu ya, tapi lebih ke perasaan anak-anak tersebut. Nah, jadi itu merupakan suatu masukan. Nah, jadi inilah gunanya kita diskusi ya. Jadi kita punya banyak cara nanti untuk menghadapi hal-hal yang ada di pembelajaran dalam kelas tersebut. Silakan. Nah, biar tidak tegang ya, biar Bapak Ibu tidak tegang. Jadi kita briefing dulu sebentar. Nah, jadi di sini kita punya Bu Guru Soki ya, sebagai pembina pramuka juga. Kemudian sudah ahli dalam bidang legem mungkin ya, Bu ya, yang minta tolong untuk SDT-nya sebentar. Mungkin bisa dipandu langsung ya. Sebelum mulai, ya selamat siang untuk guru-guru semua. Yang tidak tegang ya, yang tegang hari ini kita adakan ice breaking seperti anak-anak saja. Kita seperti anak-anak aja, janganlah seperti dewasa ya. Nah, sekarang yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau yang bilang nanti ada tepuk ya. Tepuk 1, tepuk tunggal. Setelah itu
kasih anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas SBK-nya dulu. Jadi tiang-tiang di sini masih konsentrasi semua, dan tidak ada yang salah. Nah, jadi itu gunanya SBK-nya mungkin di kelas bisa diterapkan, bukan hanya melalui tepuk ataupun yang tadi, ya bisa juga melalui mungkin menggunakan media. Ya, kalau yang dulu paling sering itu menggunakan media. Jadi apalagi kalau di jam-jam siang, ya di jam-jam siang kita ajak nyanyi, mereka boleh juga, ya jangan nyanyi yang dunia, tapi nyanyi yang menarik untuk mereka, ya. Jadi itu bisa digunakan pada saat jam-jam siang. Nah, kalau jam pagi silahkan diatur SBK-nya seperti apa, ya. Nah, jadi seperti karena ini judulnya refleksi, jadi sekaligus dia sampaikan di sini mungkin refleksinya itu pada saat observasi yang di dalam kelas itu masih banyak guru-guru yang belum ada SBK-nya, ya. Nah, jadi dalam catatan tersebut mungkin bisa ditambahkan di sana, di tengah-tengah itu bisa diisi SBK-nya. Apalagi kalau sebelum tes. Nah, kalau sebelum tes itu biasanya mereka mumet, apalagi pelajarannya misalnya matematika, ya. Matematika kalau berpikiran mereka udah kacau, udah mau pulang ada gitu, ya, dikasih tes pasti kacau gitu, ya. Jadi yang sama murid sering mengalami, padahal di di pelajaran mereka bisa, tapi pas dikasih tes tiba-tiba kemudian, ya, setelah ditanya ternyata konsentrasinya sudah menurun, ya, apalagi sudah di jam-jam siang. Sudah. Nah, kita ke refleksinya sekarang, ya. Kalau tadi beberapa ada yang sudah curhat, yang dengar, ya, ada beberapa sudah memberikan pengalamannya, memberikan hal yang sudah didapatkan di luar maupun di dalam kelasnya. Nah, jadi sekarang kita refleksi, ya. Untuk yang pertama, jadi apa tantangan dan hambatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, ya. Apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Ya, dari dulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Tantangannya, saya sebagai guru bahasa Bali sangat kesulitan di setiap pembelajaran bahasa Bali itu. Di kelas siswa masih banyak menggunakan bahasa Indonesia, nih. Sehingga setiap pembelajaran itu saya harus menerjemahkan bahasa Bali dulu, baru ke bahasa Indonesia. Sehingga proses pembelajaran jadi lama karena harus memberi mereka terjemahan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya guru wali kelas 1. Di sini saya mengalami tantangan dan hambatan yang saya hadapi di kelas, yaitu anak-anak mengalami kesulitan dalam memahami apa yang mereka baca. Jadi tidak bisa dia langsung berikan teks dan anak-anak langsung jawab, juga tidak bisa. Itu kesulitan saya dalam pembelajaran di kelas. Dan mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan. Ya, terima kasih waktunya untuk saya, untuk selamat siang untuk kepala sekolah. Dalam tantangan, ya, hambatan yang saya alami untuk mengajar, saya guru PJOK mengalami di lapangan ataupun di kelas,
Kalau di lapangan mungkin sarana prasarana itu sangat kurang, saya rasakan sangat sekali, minim sekali. Dan kalau masalah olahraga anak-anak semua senang, tapi minatnya itu tidak selalu. Apa yang saya kasih, kamu harus senang gini, tidak semua anak-anakku senang. Artinya anak-anakku senang memilih apa yang dia minati, yaitu dan sampai itu dia sebagai guru PJOK itu sangat senang melihat anak-anak antusias untuk mengikuti apa yang dia gemari, olahraga apapun. Tolong sekarang untuk sarana dan prasarana itu yang minta untuk kepala sekolah kalau bisa disiapkan, misalnya sekarang anak-anak senang bola, dan sekarang dia juga minta untuk permainan tradisional. Itu yang minta sarana prasarananya biar ada perubahan lah dalam setiap kita olahraga. Terus sekarang ini ada materi, karena ada di materi itu permainan tradisional. Itu dia minta. Kalau masalah yang lain masih yang bisa tangani anak-anak masih semua untuk mengikuti PJOK itu dengan disiplin. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya menambahkan sedikit di sini tentang hambatan yang saya temukan di kelas. Nah, kebetulan saya adalah guru siswa kelas 1. Mungkin perbedaan kemampuan siswa itu sangat menonjol ya. Kalau di kelas 1 di awal semester itu tentang membaca dan menulis itu di awal-awal semester pasti dia menerapkan atau sering melaksanakan baca dan menulis dulu, agar itulah cara saya menilai bagaimana kemampuan anak-anak di kelas 1 itu. Misalnya kalau membaca pasti saya tanyakan terlebih dahulu ke anaknya, bisa sendiri. Kalau bisa saya persilakan anak tersebut membaca sendiri. Kalau ada yang menjawab belum bisa, pasti saya akan ikut bantu membaca suku katanya, agar anak-anak juga merasa nyaman di sekolah, biar nggak takut ke sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Nah, kebetulan yang di sini wali kelas 2, jadi tantangan dan hambatan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas 2 ada beberapa anak yaitu kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, dengan dia menggambar atau misalkan jawab dia lain-lain, kadang waktunya lama sekali sampai jam istirahat dia belum selesai mengerjakannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi teman-teman kebanyakan tantangan ya. Kalau saya lebih ke hambatan. Ya, untuk menunjang pembelajaran di kelas sebenarnya juga memanfaatkan teknologi itu penting ya Pak ya, agar menumbuhkan anak memotivasi belajar. Mohon juga kalau bisa dilengkapi, kalau bisa ya Pak. Terus siswanya berisik di luar. Nah, kelas rendah dan kelas tinggi, nah itu terjadi nyata di lingkungan sekolah kita ya Pak. Soalnya saat saya terutama kelas rendah ya, masuk kelas tingginya pas istirahat itu juga menjadi hambatan saya. Istilahnya saya udah boar-boar nih, mulut saya besar nih, kalah suaranya dengan anak-anak bermain di luar. Oke, segitu maka. Tadi sudah ada beberapa ibu guru yang sudah memberikan tantangan dan hambatannya mengenai pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, jadi ada yang mungkin hambatannya itu di sarana, ya, ada juga hambatannya dalam pembelajaran di kelas. Dari tanggapan pertama dulu dari guru Dayu, ya, guru Dayu itu mengajar bahasa Bali dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Jadi beda dengan sekolah lain, mungkin sekolah lain yang mengajar bahasa Bali itu adalah walinya sendiri. Kalau kita di sini swasta punya guru bahasa Bali sendiri ya. Jadi di
itu sangat membantu sekali. Nah, tapi masalahnya di sini mungkin guru itu adalah mengajar banyak kelas jadinya ya. Jadi ada televisinya ada awalnya ada 13, jadi 13 kelas ya. Nah, kemudian kalau tadi yang disampaikan itu hamakannya pada saat pelajaran di kelas, jadi masih banyak anak-anak yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi itu memang nyata-nyata seperti itu. Jadi yang juga mengalami, jadi banyak anak yang tidak tahu, bahkan tidak mengetahui istilah bahasa Bali ya. Dulu yang jadi wali sempat ditanyakan misalnya contohnya tentang istilah-istilah mungkin kayak hewan ya, sapi itu kan, sapi itu masih mirip. Nah, yang beda itu kucing gitu ya. Terus misalnya anjing gitu ya, kalau bahasa Balinya kan beda. Kemudian ada banyak-banyak istilah yang tidak diketahui oleh anak-anak karena mungkin bahasanya jauh. Nah, jadi kan di sini mungkin sudah ada ya dari awal yang masuk SMP atau SMA ya. Jadi kita menggunakan pakaian adat setiap hari Kamis. Tapi kalau itu bisa diterapkan mungkin bisa anak-anak ya. Jadi pelan-pelan atau mau tidak mau anak-anak akan menggunakan bahasa Bali pada saat hari Kamis. Mungkin itu dari kalau dari Bapak Ibu guru, mungkin yang lainnya ingin menanggapi tentang hambatannya Bu Guru Dayu. Ada? Ya. Baik, jangan menangkap sedikit ya. Ini menurut ya. Nah, bahasa Bali itu kan bahasa ibu ya, di mana lebih banyak digunakan atau pertama kali digunakan di keluarga. Nah, sedangkan di sekolah kita banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, hambatan itu adalah banyak siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sulit untuk menggunakan bahasa Bali di saat belajar bahasa Bali. Nah, kalau kita di sekolah itu kurang katanya sulit katanya untuk agar anak itu pasti bahasa Balinya, karena di sekolah paling cuma 2-3 jam saya belajar seminggu itu. Nah, sehingga kita kekurangan waktu untuk mengubah anak itu agar bisa berbahasa Bali yang lancar. Nah, sedangkan itu lebih banyak bisa kita tekankan di rumah. Nah, untuk itu bisa Ibu Guru Dayu menyuruh orang tua bagi anak-anak yang belum lancar bahasa Bali itu, sampaikan ke orang tuanya bahwa anak itu sulit untuk berbahasa Bali, sedangkan anak itu orang Bali harus bisa, mau bisa berbahasa Bali, karena depan itu kita kan belum ada, harus bisa berbahasa Bali. Karena dari kecil mereka sulit untuk berbahasa Bali, untuk itu mohon disampaikan ke orang tuanya agar lebih banyak berbicara di rumah itu atau berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Nah, karena di sekolah tuh sedikit singkat waktunya untuk bisa belajar bahasa Bali agar anak itu bisa berbahasa yang lancar. Nah, itu menurutnya mungkin. Nah, yang kedua, nah sini sekolahnya swasta ya. Nah, kebanyakan mereka tuh tinggalnya di kota lah gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan SD negeri itu kebanyakan mereka berada di desa yang dimana teman-temannya itu masih sangat banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Bali. Nah, sehingga lebih banyak yang di SD negeri itu yang lihat lancar bahasa Balinya ketimbang yang di swasta. Nah, itu kemudian sekali lagi atau simpulannya bisa disampaikan ke orang tuanya bagi anak-anak itu, anak-anak yang belum lancar. Kalau sudah kan nggak perlu, hanya beberapa aja ya. Itu menurut yang mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih. Kalau ada nyambung sedikit sebelum nanti ke guru mafikan yang lebih berkompeten. Dari dulu ini mungkin yang ada dapat mungkin amati, entah dari dulu mungkin bisa
langsung menerapkan atau gimana. Mungkin teman-teman juga bisa membantu. Setiap hari Kamis itu kita pakai bahasa Bali. Kita juga belajar menggunakan bahasa Bali yang mungkin untuk di pergaulan. Ya, bukan tidak harus halus sekali, tapi tidak juga kasar. Ya, yang terjadi di negeri mungkin kita sudah tahu ya, bahasanya terus ke kasar. Karena memang teman-teman alumni di sini juga agak shock, ini ya, agak shock culture ya. Ketika di SD sama sekali tidak pernah bahasa Bali, apalagi bahasa Bali kasar. Nanti dia ke jenjang berikutnya shock ya, yang belum bisa bahasa kasar, akhirnya mau dia beradaptasi dengan lingkungan dan terbiasa dengan bahasa kasar. Akhirnya itu komprominya. Nah, mungkin bisa digunakan setiap hari Kamis itu momen yang bagus. Cara programnya pakai pakaian tradisional. Di sana bukan cuma guru bahasa Bali saja, jadi semua guru akan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar bahasa Bali ya, yang tidak kasar kepada anak-anak. Selain nanti mungkin di awal masuk itu bisa disampaikan beberapa lagu bahasa Bali. Ya. Jadi sebenarnya momennya memang apa ya? Di rumah aja mungkin mereka juga jarang menggunakan bahasa Bali. Kita tentu tahu ya bahasa ibu itu bahasa Bali. Tapi kan sekarang banyak orang tua pakai bahasa Indonesia. Apalagi di kota itu sudah ada Inggrisnya sedikit. Ya. Ke bahasa Inggris Jaksel mungkin nggak tahu juga ya. Sudah mulai ada campuran. Nah kita nggak salah juga. Maksudnya di sekolah perannya kan memang untuk memperkenalkan itu mungkin seadanya di rumah. Komunikasi dengan orang tua, tadi poinnya yang tadi juga. Nah di rumah juga mungkin orang tuanya biar bisa sama-sama belajar bahasa Bali. Bisa aja mungkin ada yang terbiasa bahasa Bali di rumah ini yakin ada. Itu nanti Budayu mungkin bisa komunikasi sama orang tuanya, mungkin ke beberapa anak yang memang perlu sedikit disoroti tentang penggunaan bahasa Bali yang dia mungkin katakan ini apa lu lebih banyak tidak tahunya. Nah namanya anak kan karena nggak pernah pakai soalnya bahasa. Kalau dari yang mungkin yang kita pernah lihat rumah Bika mungkin yang lebih ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofi diberikan kepada Sian. Izin Bapak menambahkan dari pendapat dari Pak Guru Surya dan Pak Guru Yuda. Dari dia sendiri sangat setuju sekali jika pengajaran bahasa Bali itu diawal dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Namun seperti yang kita ketahui, memang orang tua sudah banyak mengajarkan tentang bahasa Bali. Cuma lingkungan yang sekitarnya yang belum mengajarkan bahasa Bali. Contohnya orang tua sudah mengajarkan bahasa Bali. Ini apa ada ini apa nih, ini cuma, nah sudah. Tapi ketika sudah keluar dari lingkungan keluarga, mungkin iwaknya, bibinya, dan lain sebagainya itu akan menanyakan menggunakan bahasa Indonesia. Di situ sendiri kita juga tidak bisa mengekang atau memberikan batasan kepada anak kita karena memang adanya pengaruh zaman. Kemudian dari segi pembelajaran di kelas sendiri, tentu bahasa Bali itu tidak dilontarkan secara semata-mata ini adalah pelajaran bahasa Bali, tapi dengan cara kita sebagai guru bahasa Bali mungkin harus bervariatif ya di era sekarang ini. Contohnya mungkin nanti kita lebih mempersiapkan diri di dalam menyiapkan media-media. Contohnya anak-anak tuh seperti kelas 6, mereka tidak tahu yang namanya metekap. Ini mulai metekap. Nah, metekap itu kan ya mungkin lumrahnya itu orang membajak sawah gitu kan. Tapi dia tahunya membajak sawah, tapi kita penting hanya mewaskan metekap. Nah, dari segi itulah kita mungkin bisa menampilkan lewat media. Kita bisa menyiapkan, oh ini ada metekap, ini ada anak nyanyi. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar kita berusaha kenalkan juga. Kebetulan di Adriana nanti di kegiatan akhir semester 2 juga menyiapkan yang namanya kegiatan bahasa Bali juga, yang sangat setuju sekali karena di setiap kelas nanti bakalan ada seperti kegiatan gerak aksara Bali, nguajar lontar, musako Bali. Tentu itu juga mempersiapkan dirinya mereka untuk ke jenjang selanjutnya, tidak di sekolah dasar aja tapi di SMP pun juga akan berguna sekali. Jadi yang sangat bersyukur sekali Bapak Ibu juga mengapresiasi bagaimana sih kegiatan di bahasa Bali itu juga.
Terima kasih. Satu aja, oke. Kebetulan sekarang daerahnya kan teknik pro kan. Dibuatkan konten yang berbahasa Bali kan yuk. Yang seru ya. Ada konten Cicimpedan itu. Aku akhirnya nonton. Nah itu dibuatkan untuk anak-anak. Dibuatkan itu nanti sudah orang tuanya mau di pro gitu. Kalau sampai monetisasi itu kan sampai dibahas lebih lanjut. Oke, kita dibuatkan konten karena dia sudah mumpuni untuk editing video. Oke, terima kasih. Ini sedikit aja budaya dari kesimpulan teman-teman pasti ujung-ujungnya teknologi ya. Oke, saya ingat waktu pas workshop Litnum yang di Telangguri itu juga ada hubungannya ke bahasa Bali ya. Pak sempat nge-WA Pak Kepala Sekolah, Pak kasih saya waktu untuk mengimbaskan ke teman-teman. Ini penting banget sebenarnya. Di zaman era udah modern ini pasti setiap orang tua itu memegang gadget ya, ponsel. Nah, tadi kan Pak Wida bilang nanti Guru Dayu minta kepada ibu bapak orang tuanya membiasakan berbahasa Bali gitu ya. Kalau dari waktu workshop itu saya mengunduh suatu ini ya aplikasi penjaring namanya. Kita bisa mengunduh itu di Google ya. Di situ ada banyak berbagai terjemahan ya dari bahasa Inggris, bahasa Bali, Budayu. Nih, jadi pasti udah modern dari kelas 1 sampai kelas 6 udah biasa pegang gadget. Nanti di rumahnya biasakan kalau memang nggak tahu dari penjaring itu anak-anak melakukan pembelajaran terjemahan bahasa Bali. Nah, apa itu penjaring? Pasti teman-teman bertanya dong. Penjaring itu adalah penerjemah daring. Nih, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ada. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali ada. Di situ juga ada berbagai macam buku sesuai dengan jenjang. Dan saya ingat langsung tiba-tiba karena nyambung ya. Nanti kita bisa intinya menggunakan teknologinya yang di zaman modern ini. Itu juga penting ya. Yang kemudian menambahkan sedikit aja. Terima kasih. Saya kekurangan untuk jadi itu baru satu topik ya, bahasa Bali itu sudah banyak sekali pendapat-pendapat dari Bapak Ibu tentang masalah tersebut. Jadi yang pertama tentang komunikasi dengan orang tua ya, kemudian yang kedua itu lebih menggunakan ketika itu media ya, bisa menggunakan media. Kemudian dari Bu Anggi itu dia berdasarkan pengalaman di workshop, jadi ada membahas tentang aplikasi daring namanya ya, jadi penjaring, jadi bisa mencari arti kata menggunakan bahasa Bali. Jadi, nah apalagi ya untuk Guru Dayu ya, sekarang sedang banyak-banyaknya kegiatan lomba yang bulan bahasa Bali. Sekarang masih jadi bulan bahasa Bali itu diselenggarakan oleh penyuluh bahasa Bali yang dilibatkan itu adalah desa adat ya. Jadi kita sebagai sekolah dasar pasti diundang oleh pihak tersebut untuk mengikuti kegiatan tersebut. Nah, jadi Asukare untuk tengah semester ini juga ada kegiatan lomba-lomba mengenai bahasa Bali tadi ya, ada wangcen, kemudian ada nulis aksara ya, mungkin nanti bisa lomba satu ya. Tadi juga dia sempat ada tentang penjelasan tentang di buku Erlangga itu ternyata ada barcode-nya itu mungkin boleh ditemu ya, ada, jadi bisa ditonton tentang satu itu ya. Jadi kita beruntung di sini menggunakan buku paket yang ada penunjangnya tentang video pembelajaran ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di bukunya itu ada barcode yang di scan, itu bisa berupa video, bisa berupa materi ya.
Pasti kebanyakan itu berupa video yang pernah scan-nya itu bisa diunduh di aplikasinya. Nah, jadi bisa memanfaatkan itu juga. Ya. Nah, kemudian untuk masalah yang kedua tadi Bu Ari ya sekalian sama guru dia untuk masalah kelas 1. Nah, jadi mungkin ini para suku ya guru-guru yang mungkin sudah bertahun-tahun mengajar di kelas 1 bisa memberikan pendapat. Juga yang sebagai kepala sekolah belum pernah sekalipun mengambil kelas sekolah ya, apalagi kelas 1 itu belum pernah. Jadi yang jadi guru di sini langsung kelas 5 langsung kelas 6 ya. Kelas 6 itu hampir 5 tahun atau 4 tahun yang lupa ya. Jadi silakan untuk pendapatnya untuk Bu Ari tadi lebih ke memahami soal ya, lebih memahami materi ya, bacaan. Bacaan kalau itu dia membaca tulisnya. Nanti dia tadi sudah memberikan pendapatnya bagaimana cara menghadapinya. Nah, mungkin dari segi memahami materi apa yang bisa diberikan untuk anak-anak kelas 1 untuk memahami bacaan tersebut, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Siapa yang pernah mengajar kelas 1 akhirnya? Menurutnya banyak tapi kalau bagus ya, kalau enggak ya apa saran saja sih. Untuk kelas 1 ya belum pernah juga di kelas 1. Cuma ya di bimbel kita pasti sempat kita pegang beberapa kali. Memang susah banget untuk belum fasenya mungkin untuk memperkenalkan sesuatu yang konkret di kelas rendah. Misalnya dia masih kayak bukan hal yang belum, maksudnya yang mengawal-awal itu susah banget. Dia harus yang konkret. Ya. Jadi lebih baik kita perbanyak audio visual karena kelas 1 kita sudah didukung dengan lektor dan mungkin dipersiapkan saja materi yang menggunakan audio visual yang mungkin matematika itu coba aja dari video-video di internet segala macam yang ada berhitungnya segala macam kan, atau mungkin video sendiri nggak tahu juga kan bisa ya. Terus untuk pembelajaran kita tahu kan memang untuk di materi kelas 1 itu sebenarnya perlu dievaluasi lagi. Tingkat kedalaman materi kelas 1 itu harus kita evaluasi selanjutnya. Untuk ukuran kelas 1 apakah sudah layak untuk mendapatkan tingkat kedalaman seperti itu? Jadi kita sesuaikan lagi dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau memang perlu ada yang di-cut atau mungkin digantikan dengan yang lebih sederhana boleh. Ya, dari alternatif lain saja biar ya, soalnya namanya anak-anak yang baru belajar dari TK ke SD itu masih dunianya bermain ya. Kita tahu di awal MPLS itu kita buat seolah-olah memang bersenang-senang, tidak ada beban ya untuk ke kelas 1-nya. Ya memang perlu diarahkan untuk lebih dia sudah tahu rasanya berubah beda dengan kelas 1 dulu memang, tetapi jangan juga terlalu berat gitu ya. Di sini dengan hal-hal yang lebih ringan, kemudian banyak audio visualnya, karena dia harus melihat dan mengamati langsung. Kalau kelas 6 kan lain ya, kita cerita sejarah yang memang awal itu dia sudah ada bayangan sedikit. Bang Bojo dia dapat dia dari uang 5.000, pokoknya mungkin. Dulu mungkin karena kita berganti dengan kurikulum merdeka, otomatis buku yang ada itu pasti berganti. Bahkan di kurikulum merdeka itu pun bukunya masih direvisi terus. Untuk memahami isi bacaan dulu sebelum ada LCD masuk ke sekolah yang menerapkan dibuatkan anak-anak itu bacaan ulang. Seperti yang sempat disampaikan oleh Bu Guru tadi, kata-katanya tidak berbelit-belit, langsung beberapa kata menjadi kalimat, tidak berupa kalimat yang panjang lebih dari 3 atau 4 kata. Nah, ikat yang buatkan, kemudian jika memang di cerita atau di bacaan itu ada misalnya ada penokohan,
kemudian ada tentang latar suasana atau apa, itu Tiang dulu sempat carikan gambarnya. Jadi Tiang sempat buatkan teks ulang. Jadi di teks itu ada gambarnya, ada cerita yang dibuatkan secara ulang. Jadi itu namanya cerita bergambar. Nah, dari cerita bergambar itu otomatis ketika anak-anak itu melihat gambar, oh berarti begini keadaannya ceritanya itu. Apalagi gambarnya itu bisa berseri atau berlanjut lebih dari 2 atau 3 gambar. Nah, mungkin kan yang menjadi kendala itu adalah waktu kita untuk menyiapkan. Nah, sudah ada fasilitas seperti disampaikan Pak Bu Surya dan juga Bu Intan tadi, bisa menggunakan video, animasi atau apa gitu ya. Selain memberikan teks bacaan, mungkin kita bisa carikan anak-anak itu video yang sesuai dengan teksnya itu, mungkin yang sama gitu ya. Jadi anak-anak mencoba untuk menonton dulu, sekilas dia tahu ceritanya apa, lalu kita ajak mereka mencoba membacanya. Jadi dari sana mungkin secara teori Asung Karo berhasil gitu, karena dulu pernah yang terapkan. Yang kedua itu adalah dengan giliran mereka membaca per orang 1 kalimat. Jadi satu bacaan itu kita punya siswanya 20, itu misalnya dari kalimat 1 si A yang baca dilanjutkan oleh si B, dilanjutkan oleh si C per satu kalimat. Sehingga di sana kita bisa melatih satu konsentrasinya anak sampai di mana dia baca temannya ya. Yang kedua, mau tidak mau di akhir cerita, di akhir kegiatan kita melemparkan pertanyaan tentang isi bacaannya itu. Ada gambar, ada pertanyaan setelah menyampaikan bacaan. Jadi kita pancing mereka, siapa sih tokoh yang ada tadi? Apa sih yang si A lakukan? Sama siapa sih si B itu? Nah, seperti itu misalnya pertanyaannya, otomatis setidaknya ada hal yang nempel di kepala mereka untuk disampaikan kembali. Itu minta dari dia. Terima kasih. Baik, kekurangan dulu buat semuanya. Jadi untuk kelas 1 ini memang masalah yang sangat-sangat sulit ya. Jadi untuk kelas 1 jujur seperti yang bilang tidak pernah memegang langsung, tapi dari penuturan Bapak maupun Ibu tadi, jadi memang untuk masalah kelas 1 itu memang lebih susah untuk memahami isi bacaan. Jadi seperti tadi bisa dimanfaatkan, misalnya media pembelajaran bisa digunakan, kemudian untuk melatih konsentrasinya itu bisa menggunakan gambar cerita ya. Jadi mau tidak mau anak-anak itu pasti akan mendengarkan cerita tersebut ya. Jadi itu sudah bagus sekali ya. Jadi mendapat Bapak Ibu untuk mungkin masalah kelas 1. Nah, sekarang kita ke yang selanjutnya, yaitu Bu Suroki, jadi tentang sarana. Jadi itu kan hubungannya itu ke atas ya. Jadi kita harus membentuk RKT dulu, nanti rancangan kerja. Nah, setelah itu baru kita bisa menyusun akta. Jadi itu memang perlu waktu ya. Nah, tapi untuk sarana tradisional yang melihat sudah ada beberapa yang dulu ya, sudah ada tempat dalil-dalil ya. Kemudian apa lagi yang di kapal bakya itu bisa digunakan ya, tajongnya itu bisa digunakan ya. Kemudian kalau masalah lainnya seperti olahraga senam, sikat kan tidak masalah ya. Kemudian renang, kita sebagai sekolah swasta punya program renang. Kebetulan ada kolam dari yayasan, jadi kita bisa manfaatkan itu ya. Mungkin ada yang bisa memberikan saran karena ini mengenai sarana prasarana, mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan. Sarana prasarana
jok sama ininya deduplaknya itu yang bawa sendiri, yang lirik sendiri itu yang bawa dari rumah, memang yang pakai di sekolah biar ada seandainya kita kasih anak-anak ini contoh kegiatan tradisional, walaupun yang bawa satu aja. Sebenarnya itu kan harus ada artinya dia harus lomba itu harus ada pasangan. Jadi yang bawa satu hanya contoh saja. Terima kasih. Jadi waktu ini kan ada sempat tentang lomba olahraga tradisional ya Bu Guru ya. Jadi kita tidak bisa mengikuti karena yang baca jumlahnya beda. Jadi misalnya apa dedukanya itu ya, deduk apa ya? Jadi ada yang menggunakan negra yang menggunakan tinggiannya sama tingginya yang kita gunakan di sini beda. Jadi itu yang menjadi masalah mungkin di waktu ini. Nah kemudian yang terakhir dari Bu Kadet Yuri ya. Jadi ini lebih ke konsentrasi anak ya. Nah kalau masalah konsentrasi anak mungkin di sini punya masalah yang sama ya. Banyak yang memiliki masalah tersebut, pasti dalam satu kelas itu ada hal tersebut. Nah yang apa namanya yang sering terjadi adalah pada saat jam-jam terakhir ya, itu paling sulit konsentrasi anak itu paling sulit pada saat jam terakhir karena mereka pikirannya sudah mungkin panas pertama, kemudian sudah mau jam pulang ya. Apalagi kita di sini seperti tadi dibilang sama Bu Wangi jam dirinya beda ya, jam istirahat antara kelas rendah sama kelas tinggi itu beda. Kalau misalnya kelas rendah istirahat, kelas tinggi masih belajar, nanti jadi masalah juga. Jadi kalau kita tidak kasih istirahat di sini juga sama ya, karena kalau kita kasih istirahat di tempat lain, nah jadi di sini kan ada TK, nah jadi kurang bagus juga kalau mereka istirahat di depan itu. Nah, jadi mungkin di sini ada yang punya saran mengenai hal tersebut untuk masalah konsentrasi anak dan bisa memberikan saran. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mengenai konsentrasi anak, ya pasti kita semua di kelas mengalami ya hal tersebut. Kalau dari Tiang sendiri sih kita semua sudah melakukan di awal sebelum mulai pembelajaran. Kita kan di kelas itu mengadakan kesepakatan kelas. Ya, di sana kita bisa memberikan aturan yang jelas pada anak-anak untuk disiplin saat melakukan pembelajaran gitu. Dengan menerapkan aturan itu secara konsisten. Dalam artian saat anak-anak melanggar itu langsung kita berikan tindak lanjut. Terus secara konsisten itu mungkin bisa nanti akan berpengaruh pada anak itu. Kemudian selain itu juga seperti yang dikatakan Pak Kepala Sekolah tadi, biasanya konsentrasi anak itu kan menurun di jam-jam siang itu. Kita bisa akali dengan metode pembelajaran kita. Dalam artian kita bisa menggunakan metode pengajaran yang melibatkan siswa itu secara aktif, baik itu menggunakan ice breaking itu atau menggunakan permainan yang bersifat edukatif. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menambahkan untuk ini? Jadi yang yakin di sini punya cara tersendiri untuk Bapak Ibu. Jadi mengenai masalah konsentrasi ini. Jadi apapun yang kita lakukan ya di dalam kelas itu, jadi itu tujuannya untuk anak-anak. Jadi contohnya tadi
Ayu tadi menjelaskan tentang fakta kelas tadi bisa dilaksanakan secara konsisten ya. Jadi pas anak-anak itu tidak menyepakatinya atau melanggarnya bisa memberikan tindak lanjutnya. Jadi apa yang disepakati di sana? Ya, misalnya ada anak yang pada saat jam pelajaran itu tiba-tiba berkeliaran itu yang paling sering yang lihatnya. Kemudian ada mungkin anak-anak yang tiba-tiba memotong pembicaraan, jadi bagaimana caranya mengatur situasi. Kemudian dalam konsentrasi di akhir pelajaran itu bisa menggunakan ice breaking tadi ya. Jadi ice breaking-nya itu tidak berupa tepuk seperti tadi, bisa juga menggunakan permainan edukatif ya. Apalagi sekarang itu banyak sekali di media sosial yang suka menggunakan TikTok misalnya, pasti banyak permainan-permainan yang ada di sana ya. Jadi bisa diterapkan di kelas. Yang penting disesuaikan dengan keadaan di kelasnya. Bukan nanti permainan mungkin untuk anak SMA kita terapkan ke anak SD, jadi nggak mungkin ya. Kemudian permainannya itu bisa juga berupa video juga ya, menggunakan video. Jadi mungkin kendalanya di sini untuk menggunakan video kendala itu masalah SSD ya. Jadi yang baru terpasang itu hanya kelas 1 dan di kelas 6 kemarinnya. Sekarang tahun ini mudah-mudahan kita bisa mengangkatkan lagi untuk LCD tersebut ya. Mudah-mudahan bisa tercapai untuk rancangan panjangnya ya. Jadi kita bisa memasang LCD di masing-masing kelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hal tersebut. Nah, mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan mengenai pembahasan tadi. Nah, sebelum kita ke upaya tindak lanjut ya. Nah, jadi untuk tindak lanjut yang kita bahas tadi itu lebih banyak di masalah hambatan di kelas. Jadi tindak lanjutnya itu berupa apa ya? Jadi bisa disampaikan di sini sebelum yang menguatkan ya, apa mungkin tindak lanjut yang bisa yang kita lakukan agar berdampak pada pembelajaran di kelas ya. Kalau tadi di awal sih sebenarnya ada yang sudah memberikan sedikit tentang upaya tersebut ya. Jadi sekarang bisa ditambahkan sedikit mengenai upaya tindak lanjut yang bisa dilaksanakan ya. Biar teman-teman juga terangkan. Tadi mungkin sudah sempat disinggung di awal, mungkin tidak lanjut yang bisa dilakukan yang memperbanyak mengikuti berbagai macam pelatihan, baik offline maupun online yang disediakan ya. Kemudian mungkin meningkatkan lagi keberlanjutan atau keberlangsungan dari Kombel, baik di sekolah maupun yang di luar. Kita sudah meningkat lagi juga di tingkat gugus. Bagi itu kepala sekolah juga ada. Jika yang bisa diambil tindak lanjutnya ya. Selain juga tadi yang berupa pelatihan, mentoring mungkin perlu digalakkan lagi. Kita mungkin bisa saling sharing, masuk ke kelas lain. Misalkan waktu ini baru pakai saja, mungkin guru lain bisa masuk ke kegiatan pembelajaran teman-teman lain untuk mengevaluasi, bisa juga memberi masukan ke temannya atau dirinya sendiri yang belajar seperti sekali. Untuk kalau itu kan kita nggak tahu gimana aturannya kita ya, pengelolaan dari kelas segala macam, tapi dengan satu syarat kita harus terbuka baik dengan kritikan maupun saran kan untuk membangun kompetisi kita masing-masing ya. Walaupun kita tahu ada yang sudah puluhan tahun mengajar, tapi kan adaptasi di era kekinian seperti apa, namanya hidup terus belajar gitu. Sebagai dirinya mungkin ada teman lain yang mengerti. Jadi karena waktunya juga sudah lama ya, jadi sebenarnya dari penjelasan Pak Bu sudah
semuanya cakup ya. Jadi sudah mencakup semuanya. Jadi hal-hal yang bisa kita lakukan adalah melalui pengembangan diri tersebut ya, bisa melalui ikut pelatihan baik di luar maupun di dalam sekolah, bisa juga melalui pelatihan mandiri yang ada di ruang BTK ya, jadi bisa menggunakan itu juga. Kemudian menurut yang paling bisa kita lakukan adalah tidak henti-hentinya kita harus belajar ya, belajar dengan tidak harus menggunakan pelatihan tersebut, bisa dengan teman sendiri ya, bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman ya. Apalagi banyak di sini teman-teman yang sudah lulus PBG ya. Jadi tahun kemarin berapa orang ya? 5 orang ya. Jadi ada yang piloting 1, ada yang piloting 3 kalau nggak salah. Kalau sekarang kayaknya sistemnya beda lagi ya. Jadi untuk yang belum lulus PBG, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan tahun ini terpenuhi, bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan baik ya. Sebelum dia kembalikan ke guru, ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup? Ya, jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kita ya. Jadi untuk hari ini tidak terasa waktunya sudah 1 jam lebih kita pembahasan ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bisa kita laksanakan atau tidak lanjuti nanti, bahkan kita bisa lakukan dengan konsisten ya. Mudah-mudahan ya. Jadi ini memang untuk keberhasilan kita dalam organisasi, jadi kita perlu hal-hal seperti ini. Jadi sharing dengan teman, sharing dengan kepala sekolah ya. Tidak harus dengan kepala sekolah, bisa juga sharing dengan orang tua juga ya. Jadi kita harus terbuka dengan hal-hal baru ya, jangan terlalu istilahnya dengan yang sudah kita lakukan, yang harus tetap menerima masukan ya, itu yang paling penting. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang dengan terbuka menerima masukan ya. Jadi itu dari yang mengucapkan terima kasih, nanti akan ditutup oleh guru. Ya, baik. Coba tarik nafas semuanya dulu. Akhirnya ya. Oke, sudah selama 1 jam kurang lebih kita melaksanakan kegiatan hari ini, dan semoga apapun tadi yang disampaikan baik dari Bapak Kepala Sekolah dan juga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kita semua, baik yang tadi menyampaikan ada hambatan, ada tantangan, walaupun yang tidak, siapa tahu nanti akan bermanfaat ke depannya gitu ya. Terima kasih sekali juga yang sampaikan kepada Bapak Ibu sudah aktif sekali berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Dan mungkin karena tidak ada lagi yang disampaikan atau diumumkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kegiatan hari ini akan kita tutup bersama dengan melaksanakan doa lagi sekali, dan juga baru nanti ditutup dengan prasasti. Untuk itu Bapak Ibu semua kami harapkan untuk berdiri. Mohon izin doa saya pimpin dengan menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Asungkara dengan yang tutup kegiatan hari ini dengan menyampaikan para pesanti, Bapak Ibu bisa meninggalkan ruangan rapat. Yang tutup dengan para pesanti, Om Santi 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 Om. Dipersilakan saudara-saudara.